Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. BMW M235i adalah salah satu model yang paling fenomenal dari BMW di Indonesia. Kenapa? Saya pertama kali mengendarai BMW M235i itu 5 tahun yang lalu. Hampir 6 tahun yang lalu, tahun 2015. Dan ketika itu mobil tersebut dijual dengan harga sekitar 900 jutaan rupiah. Sekarang sudah hampir 6 tahun, BMW M235i di pasar bekas harganya masih di atas 800 juta rupiah. Bayangkan, sebuah BMW dalam 6 tahun depresiasinya tidak sampai 15%. Itu adalah salah satu BMW yang paling kuat depresiasinya dan artinya sangat diterima oleh pasar, sangat dicari oleh pasar. Dan tahun ini kita kedatangan penerus dari BMW M235i seperti yang ada di belakang saya, dan sekarang dia berubah bukan lagi coupe 2 pintu tapi menjadi Grand Coupe 4 pintu. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang menawarkan bentuk bodi coupe 2 pintu, seri 2 generasi terbaru ini hanya ditawarkan dalam bentuk Grand Coupe. Sedangkan kalau misalnya mau yang satu basis, yang hatchback, itu Anda bisa mendapatkannya di seri 1. Nah, artinya dengan Grand Coupe dengan kapasitas 4 pintu, BMW membuat mobil ini lebih praktis. Dan mobil ini akan berhadapan langsung dengan Mercedes-Benz CLA kelas yang sama-sama 4 pintu dan menganut model atap itu coupe. BMW M235i ini sebenarnya kalau di luar itu varian mesinnya banyak, dari mulai 218i bermesin 1500 cc turbo, kemudian ada 220D, ada 228i, dan kita beruntung kita masuk yang varian yang paling tingginya yaitu M235i. Belum ada varian M2-nya karena memang biasanya itu masih butuh 2 tahun sampai 3 tahun lagi sampai M2 yang generasi ini keluar. Jadi ini adalah varian terkencang dari seri 2 terbaru dan bentuknya memang tidak sesporty sebelumnya, apalagi ini 4 pintu. Dan kalau Anda bisa lihat, atap di belakangnya memang tidak terlalu coupe banget, masih antara coupe dan sedan, tapi itu ada alasannya kenapa mereka bikin tidak terlalu landai belakangnya, yaitu untuk headroom yang seperti nanti saya akan jelaskan pada saat saya masuk ke dalam mobil ini. Nah, untuk pasar Indonesia kita mendapatkan pelek M 18 inci di depan maupun di belakang, kemudian bumper yang agresif, dan ini lubang asli semua, benar-benar untuk pendinginan, benar-benar mencerminkan nilai sporty dari sebuah BMW M235i. Nah, kenapa ada M di depannya? Jadi ini sama seperti generasi sebelumnya. Ini sebenarnya bukan mobil M murni. Dia M performance, mendekati performanya ke M, tapi tidak sampai se-hardcore M. Jadi ini mobil masih cukup praktis, masih nyaman untuk digunakan, bantingannya juga masih reasonable, tapi dengan performa yang dekat ke M. Dan kalau di Mercedes-Benz artinya lawannya adalah A35 atau CLA 35, namun di Indonesia kita hanya memiliki AMG A35 yang harganya mirip dengan mobil ini. Mobil ini dijual on the road adalah 1,43 miliar rupiah, yang artinya sekitar 20 juta rupiah lebih mahal dibandingkan AMG A35, tapi mobil ini memiliki bentuk bodi yang memang lebih besar. Kalau A35 itu hatchback, sedangkan M235i ini adalah coupe 4 pintu. Terlepas dari bentuk sampingnya yang agak terlalu tinggi untuk sebuah coupe secara proporsionalnya, tapi bagian depan dan bagian belakang mobil ini menakjubkan. Depannya ini agresif sekali, sedangkan di belakangnya terasa nuansa yang sangat modern dengan lampu yang sangat tipis, sehingga mobil ini benar-benar memadukan elemen coupe, elemen kegarangan bagaikan sebuah BMW M yang murni, dan di belakangnya menggambarkan sebuah nilai
modern. Dan jadilah BMW M235 ini adalah salah satu BMW yang paling ganteng dan bentuknya kompak tapi terlihat sangat kekar. Dan ketika kita berbicara kekar, kita harus lihat apa yang ada di balik kap mesin. Anda yang tahu M235i generasi sebelumnya akan terkejut melihat mesin ini, karena sebelumnya M235i itu menggunakan layout penggerak belakang. Jadi mesinnya menjulur ke belakang, tapi sekarang tidak, kelihatan banget ini adalah layout penggerak roda depan karena memang basis yang digunakan oleh M235i terbaru ini sama dengan basis yang digunakan oleh Mini Countryman, Mini Clubman generasi terbaru, sehingga ini adalah platform untuk roda depan, penggerak roda depan. Namun untungnya BMW untuk M235i ini itu memakai konfigurasi X-Drive, artinya all-wheel drive. Jadi walaupun mesinnya melintang seperti ini, tapi ada mekanisme untuk menyalurkan tenaganya juga ke roda belakang. Jadi ini adalah sebuah BMW berpenggerak 4 roda, berbeda dengan M235i sebelumnya yang merupakan penggerak belakang. Nah, sekarang kita berbicara mesin. Ternyata bukan hanya konfigurasinya yang berubah, tapi ada penurunan spek. Iya, sangat jarang BMW itu melakukan penurunan spek di mesin untuk model yang sama di generasi terbarunya, kecuali yang ini. Sebelumnya M235i itu memiliki mesin 3000 cc 6 silinder turbo, twin turbo malah. Sedangkan di mobil ini 2000 cc 4 silinder walaupun dilengkapi dengan turbo. Bagaimana dengan tenaganya? Tenaganya di M235i sebelumnya dengan mesin 3000 cc 6 silinder turbo itu menghasilkan 326 HP. Dan di mobil ini terpangkas 20 HP menjadi tinggal 306 HP. Memang masih angka yang sangat besar, tapi menimbulkan pertanyaan kenapa dikurangi, bukannya kalau model baru itu harusnya ditambah, tapi itulah yang terjadi. Jadi berkurang 20 HP tenaganya dibandingkan sebelumnya, sedangkan untuk torsinya tetap sama persis, yaitu 450 Nm. Tenaga 306 HP ini artinya dia benar-benar setara dengan Mercedes AMG A35 dan juga sama dengan Mini Countryman JCW. Karena pada kenyataannya mesin yang dipakai di sini itu adalah mesin yang sama dengan yang dipakai di Mini Countryman JCW. Walaupun terjadi penurunan, tapi tetap saja tenaga 306 HP dan torsi 450 Nm adalah tenaga yang sangat besar. BMW mengklaim mobil ini bisa melaju 0 sampai 100 km per jam hanya di 5 detik saja. Sedangkan mesin mengeluarkan tenaga dan torsi ini disalurkan ke 4 roda melalui transmisi 8 speed otomatis yang walaupun bukan dual clutch, tapi transmisi ini bisa sangat halus ketika kita berkendara normal dan juga bisa sangat agresif ketika kita berkendara di mode sport. Oke, jadi mesinnya masih tetap bertenaga walaupun tidak sebesar sebelumnya tenaganya. Nanti kita akan coba karakternya di jalan. Dan ini satu lagi yang saya suka dari mobil ini, birunya. Ini birunya entah kenapa biru yang ini tidak mencerminkan ramah lingkungan, tapi lebih mencerminkan nilai sebuah mobil sport. Dan ini rasanya warna yang harus Anda incar kalau Anda mau mengambil M235i terbaru ini. Nah, ini emblemnya M235i. Dan saya pribadi suka dengan cara BMW itu membedakan mobil ini dengan M murni. Jadi fair gitu ya. Bahwa mobil ini memang bukan M murni. M murninya adalah M2. Sedangkan M235i ini mencerminkan bahwa ini sebenarnya masih BMW yang normal, tapi dengan performa dari M. Kalau di AMG itu sebenarnya saya kurang serak karena AMG A35 sebenarnya bukan bentuk paling murninya dari AMG di A-Class atau CLA Class, karena ada A45 yang benar-benar itu monsternya AMG yang di kelas compact. Tapi seolah-olah itu adalah AMG murni karena menggunakan nomenklatur yang mirip dengan AMG yang murni, sedangkan kalau di BMW jelas-jelas membedakan, ini masih menggunakan 3 angka seperti di BMW yang reguler. Tapi ya, kita sebagai penggemar otomotif pasti tahu hal tersebut, bahwa ini memang bukan M2, ini adalah seri 2 dengan mesin yang paling dekat ke M2. Sekarang kita lihat bagasinya. Oh ya,
Di Indonesia itu bukan hanya M235i yang masuk, tapi juga M135i, artinya seri 1 yang hatchback. Alasan orang memilih seri 2 ini adalah karena bentuknya yang Grand Coupe dan pastinya bagasi kapasitasnya lebih besar. Dan memang benar kalau kita buka, ini bagasinya lebih besar 50 liter dibandingkan seri 1, artinya Anda mendapatkan 430 liter tempat penyimpanan di belakang sini. Dan kalau masih kurang Anda bisa lipat bangku belakangnya, tapi memang tidak melipat sendiri. Ini hanya merilis mekanisme penguncinya dan Anda harus membalikan sendiri, tapi Anda bisa memperbesar lagi kapasitas bagasinya. Di bawah sini juga masih ada lagi kapasitas bagasi yang bisa Anda gunakan untuk barang-barang yang tidak terlalu tebal. Artinya ini penyimpanannya besar, 430 liter. Memang kalau dibandingkan Mercedes-Benz CLA Class itu masih lebih kecil 30 liter, karena CLA Class itu bisa 460 liter, tapi ini sudah bagasi yang sangat memadai, mengingat ini adalah Grand Coupe compact dari BMW. Ini kalau di Mercy ada Baby Benz gitu ya, C-Class yang kecil, ini seperti seri 3 yang kecil. Ini menjadi seperti sebuah mobil 4 pintu yang spiritnya sama seperti seri 3 zaman dulu, karena seri 3 kan sekarang sudah besar, jadi lebih ke kendaraan eksekutif, sedangkan ini lebih berjiwa muda dibandingkan seri 3. Oke, sangat kecil kemungkinan Anda membeli M235i dan Anda memutuskan untuk duduk di belakang, karena di depanlah tempat Anda. Ini adalah tempat untuk teman Anda, teman yang Anda ajak keliling pakai mobil ini. Jadi ini adalah review untuk Anda yang punya teman yang kira-kira akan membeli M235i ini, karena disinilah tempat Anda. Oke, ini adalah posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan Anda bisa lihat tidak terlalu banyak lagi tempat tersisa. Tempat untuk telapak kaki juga tidak banyak di bawah. Dan oh no, ini saya tidak punya headroom sama sekali. Ini benar-benar pas mentok dengan kepala saya. Iya, karena ini adalah Grand Coupe, jadi memang atapnya harus melandai, dan inilah alasan kenapa dia tidak terlalu rendah atapnya. Karena bisa bayangkan kalau lebih rendah lagi dari ini benar-benar saya tidak bisa duduk secara nyaman. Dan ini tempat duduknya juga agak tegak, dan untungnya masih ada ventilasi AC di sini, dan bahan joknya sama seperti depan, suede, ada armrestnya ini sangat proper, sangat besar, dilengkapi dengan 2 buah cup holder dan ambient light yang di dalam panel seperti ini keren banget, dan ini ada sampai di belakang. Tapi kalau Anda berbicara apakah nyaman duduk di belakang di M235i Grand Coupe ini, ini tidak bisa dikategorikan nyaman. Ini tempatnya sangat terbatas, dan untungnya walaupun Anda mungkin jealous dengan teman Anda, wah dia bisa beli M235i ya, sedangkan saya duduk di belakang, tapi setidaknya Anda punya 2 buah USB-C slot, jadi dia bisa menge-charge gadget Anda secara cepat, dan jadi Anda sambil di belakang Anda bisa bermain gadget tanpa takut kehabisan baterai, dan mungkin bisa googling bagaimana caranya untuk menjadi sesukses teman Anda di depan. Oke, sekarang kembali lagi review untuk yang membeli mobil ini, yaitu di bagian depan. Sekarang kita akan pindah. Masuk ke dalam kokpit depannya, ini memang kelihatan banget ini adalah sebuah generasi terbaru dari BMW. Instrumennya ini sudah mengikuti bahasa desain terbaru yang Anda bisa temukan hampir di seluruh BMW baru sekarang, di seri 3, seri 7, kemudian di BMW Z4 seperti ini bentuk instrumennya. Dan di tengah ini ada iDrive display yang terlihat lebih landai dan lebih terintegrasi dengan dashboard, sehingga kelihatan ini modelnya memang jauh lebih modern dan
AC ini juga sudah dengan model terbaru dari BMW. Posisi berkendara tidak perlu diragukan lagi. BMW M235i ini adalah salah satu BMW dengan posisi berkendara yang sangat baik karena dia bentuknya Grand Coupe, jadi memang posisi duduknya ini sangat sporty dan pengaturan setir ini bisa tilt dan teleskopik yang sangat luas jangkauannya, sehingga walaupun saya memakai sepatu tebal sekalipun saya tetap bisa duduk yang sangat ergonomis. Ini setirnya dari M. Visibilitas memang tidak luas-luas amat, tapi dari sebuah mobil coupe pasti Anda tidak berharap visibilitas yang besar. Kemudian di sini juga ada panel kontrol di tengah ini yang juga sama seperti BMW lainnya, dan di sini ada phone holder, serta dia masih ada USB tipe biasa. Jadi walaupun dua di belakang dan satu di penyimpanan tengah ini adalah USB-C slot, tapi BMW masih menyediakan USB slot normal supaya kita tetap bisa mengecharge dengan mudah di depan dengan peranti yang mungkin lebih lama, tidak yang baru. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay. Tapi memang Apple CarPlay-nya adalah model yang wireless, jadi bukan menghubungkan ke sini, tapi kita tinggal hubungkan Bluetooth dan handphone kita, Apple kita, itu bisa langsung mengaktifkan Apple CarPlay di layar multimedianya. Oke, lainnya serupa dengan BMW yang lain, memang ini jahitan biru dan bahan-bahannya ini terlihat durable dan sporty. Saya paling suka ini bangkunya, bangku dari M-nya ini, bucket seat-nya. Yang kalau ada di mobil LCGC Anda akan bilang ini bangku pocong, jelek, tapi kalau di BMW M235i ini terlihat sangat keren dan sangat menopang tubuh. Ini dioperasikan secara elektrik dengan 2 buah memori, dan ini bikin suasana kabin ini benar-benar terasa seperti mobil sport. Head-up display dia tidak dilengkapi untuk yang pasar Indonesia, dan untuk tuas transmisinya joystick seperti ini yang juga ini keren. Mudah dioperasikan, rem tangan udah elektrik dan dilengkapi juga dengan auto hold, serta ada 3 buah mode berkendara, Eco Pro, Comfort, dan Sport. Sebenarnya kami heran kenapa tidak ada Sport Plus di sini. Jadi Sport Plus itu tenaganya yang paling maksimal dan dia juga mengurangi level dari stability control. Padahal ini adalah model yang seharusnya sporty, model yang seharusnya paling dekat dengan M2, tapi tidak ada Sport Plus, hanya ada Eco, Comfort, dan Sport. Nah, sekarang kita coba suaranya, karena itu adalah pertaruhan BMW mengubah 6 silinder menjadi 4 silinder. Itu salah satu yang mestinya terkorbankan adalah suaranya. Sekarang kita dengar. Nggak bisa dipungkiri ya, suara dari knalpotnya itu tidak seindah 6 silinder. Dan saya belum lama ini juga mengetes Mini Countryman JCW, ya sama persis suaranya. Kalau saya nggak ngeliat ke depan ini BMW, mungkin saya berpikir ini adalah Mini. Nah, kalau kita masukkan ke Sport, suaranya berubah. Masih seperti Mini, tapi lebih bergemuruh dan ada letupan-letupan kecil. Nah, BMW sangat concern dengan hal tersebut. Mereka tahu bahwa suaranya tidak akan bisa semerdu 6 silinder, makanya mereka menambahkan artificial sound. Dan mereka sekarang tidak menyembunyikannya lagi bahwa ada artificial sound yang datang dari audio sistem Harman Kardon-nya. Mereka tidak menyembunyikan itu lagi karena di general settings bahkan ada settingan untuk engine sound. Bisa tergantung driving mode, bisa balance, bisa reduce. Jadi sudah jelas BMW tidak lagi menyembunyikan, dan kita akan lihat bagaimana suara artificial ini ketika mobil tersebut dijalankan di jalan raya. Tapi selain artificial sound, saya yakin suara di luar dari mobil ini juga cukup memadai, karena idle saja sudah ada letupan-letupan yang mencerminkan bahwa teknisi dari atau engineer dari BMW itu memang sudah berusaha membuat suara knalpotnya itu lebih garang. Nah, ngegas-ngegas kayak gitu, jadi saya nggak sabar untuk mengendarai mobil ini. Sekarang kita langsung saja jalankan, karena M235i adalah seharusnya satu BMW yang paling asyik untuk dikendarai. Let's go. Hal pertama yang ingin saya tahu jelas performanya. Walaupun bukan M murni dan mesinnya mengecil, tetap saja ia menyandang emblem M di depannya.
Wah, mobil ini tuh tenaganya sangat kuat, tapi tidak liar. Apalagi dilengkapi dengan sistem all-wheel drive, membuat semuanya terasa terkendali dengan sangat baik. Anda akan merasa percaya diri membawa mobil ini bahkan di kecepatan tinggi sekalipun, karena memang mobil ini terasa sangat mantap di jalanan. Oke, suara mesinnya memang tidak semerdu 6 silinder seperti M235i sebelumnya, tapi tetap saja dia memiliki raungan yang cukup keras karena sistem virtual soundnya itu. Ya oke lah, memang virtual sound, tapi itu tetap membangkitkan adrenalin. Serta satu, bantingan mobil ini di mode comfort itu jauh lebih nyaman dibandingkan BMW M murni, termasuk BMW M2. Sistem penggerak all-wheel drive membuat mobil ini memiliki grip luar biasa, terutama saat berakselerasi. Mobil ini dilengkapi dengan launch control. Sekarang kita coba. Wow! Wih, ada spin. Cepat sekali mobil ini. Mobil ini 4-wheel drive, all-wheel drive, empat-empatnya bergerak. Jadi startnya itu sangat laju. Tapi pada saat pindah ke gigi 2, itu ada cheat. Wow. Ini transmisinya memang bukan dual clutch, tapi benar-benar sangat agresif ketika di mode sport. Apalagi ketika kita berakselerasi seperti itu, mobilnya seakan tahu bahwa ini tuan saya lagi pengen akselerasi penuh. Jadi itu dibikin perpindahan giginya itu agresif sekali. Ketika kopling itu dilepas dan ditempel lagi, itu benar-benar seperti mobil sport. Mobil sport bener. Seperti transmisi yang memang diciptakan untuk akselerasi kuat. Makanya akselerasi mobil ini juga sangat hebat. Walaupun tidak bisa menyamai klaim BMW. Klaim BMW adalah 4,8 detik. Tapi mobil ini 0-100 km per jam tuntas dalam 5,4 detik. Dan ingat, ini bukan mobil M murni, ini M235i. Dan angka 5,4 detik itu artinya cepat sekali. Angka 0-100 km per jam dalam 5,4 detik itu adalah angka yang sangat baik. Ingat, ini bukan BMW Pure M, ini M Performance. Namun memang kalau kita bandingkan dengan generasi sebelumnya yang tenaganya 20 HP lebih besar, kemudian cc-nya lebih besar, walaupun torsinya sama ya, mobil ini masih 0,4 detik lebih pelan dibandingkan generasi sebelumnya. Saya sudah tes sendiri, itu 5,0 detik, yang ini 5,4 detik. Ya memang masih sama-sama cepat, tapi tidak secepat pendahulunya. Keuntungannya di mobil ini adalah dia all-wheel drive, jadi rasanya lebih pede bawa mobil ini dan tenaga itu tidak terasa liar, mobil lebih gampang dikendalikan. Tapi kadang-kadang kita kangen juga drifting. Kalau yang di generasi sebelumnya itu bisa drift karena dia 326 HP, kemudian dia menggunakan penggerak belakang, sedangkan yang di sini all-wheel drive. Jadi tidak untuk drifting, tapi ketika Anda di jalan seperti ini, Anda pengendaliannya luar biasa presisinya, lebih presisi dan lebih mencengkram dibandingkan M235i generasi pertama. Wow, gripnya luar biasa. Woo! Hai. Walaupun penggeraknya serupa dengan Mini Countryman JCW, tapi terasa lebih menggigit di mobil ini. Mungkin juga karena bentuk bodinya yang lebih sporty serta posisi duduk yang lebih ergonomis bikin mobil ini terasa lebih mengasyikkan untuk dikendarai ketimbang Mini Countryman JCW. Akselerasinya sebenarnya mirip 0-100 km per jam, walaupun diklaim oleh BMW itu di 4,8 detik. Tapi
hasil pengetesan kami di Indonesia itu meraih 5,4 detik. Dan itu tetap angka yang sangat baik, dan mobil ini juga dilengkapi dengan launch control sehingga startnya itu sangat cepat. Kemudian mobil ini juga lebih efisien dalam membakar BBM dibandingkan Mini Countryman JCW. Di dalam kota dia bisa 9,3 km per liter dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Sementara untuk di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini bisa mencapai 14,9 km per liter. Secara performa mirip dengan saudaranya dari Mini, tapi tetap ini terasa lebih sporty, terasa lebih mengasihkan, dan terasa lebih menggugah untuk dikendarai. Di lain sisi, ada sejumlah hal yang agak mengganjal di mobil ini. Yang pertama adalah instrumennya. Oke, ini adalah instrumen yang keren, full digital, dan dialnya itu berlawanan arah seperti yang dimiliki oleh Aston Martin. Tapi satu yang bikin mengganjal itu, kenapa tidak ada variasi lain dari instrumennya? Kenapa bentuknya hanya seperti itu, hanya berubah corak warnanya sedikit ketika Anda berubah dari mode Eco Pro, Comfort ke Sport, itu hanya berubah warnanya saja. Kenapa nggak bisa kita itu milih beberapa model dial, atau mungkin ada dial BMW yang klasik, kan keren kalau di sini. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena rival terberat dari BMW yaitu Mercedes-Benz sudah melakukan itu di instrumen digital mereka, yang kita bisa pilih banyak sekali variasi dari model instrumen. Entah kenapa BMW yang mestinya lebih dinamis, lebih funky, lebih ceria ketimbang Mercy, ini justru terasa lebih konvensional di instrumennya, karena engineer dari BMW tidak membuka kesempatan bagi kita untuk mengubah-ubah tampilan dari instrumennya. Padahal secara teknologi sangat dimungkinkan karena ini full digital. Kemudian yang monoton juga adalah ambience light-nya. Ambience light-nya untuk warna ya. Untuk warnanya itu hanya sedikit. Kalau nggak salah hanya 6 warna kalau nggak salah. 6 atau 7. Sedangkan kalau di Mercedes-Benz itu ada 64 warna dengan kombinasi dengan ambience light yang bisa berubah warna dari satu warna ke warna lain. Ini membuat BMW jadi terkesan konvensional di hal-hal seperti itu. Kemudian hal berikutnya adalah mobil ini tidak dilengkapi dengan head-up display, yang mana untuk mobil yang punya karakter sport yang kemungkinan pengendaranya itu akan berada di kecepatan cukup tinggi, head-up display itu akan lebih berguna. Kemudian satu lagi yang agak mengganjal, ini panel AC-nya tidak ada satu tombol yang biasanya ada, yaitu tombol sync untuk menyamakan suhu kanan dan suhu kiri kalau kita hanya sendiri dalam mobil. Jadi Anda harus pencet menu AC atau Anda harus scroll melalui menu iDrive-nya yang lebih rumit dibandingkan kalau ada tombol di panel AC-nya. Tapi saya menemukan satu cara, jadi pakai 2 tangan aja untuk di suhunya. Jadi pakai 2 jari seperti ini untuk menaikkan atau menurunkan suhu. Tapi sebaliknya, mobil ini juga punya sejumlah hal spesial yang menyenangkan. Yang pertama, ambience light. Oke, tadi di kelemahannya saya bilang ambience light-nya warnanya terlalu sedikit. Tapi untungnya cara BMW menampilkan ambience light itu yang istimewa. Mereka menempatkannya itu bukan di balik panel, biasanya hanya pendaran cahayanya, tapi ini di dalam panelnya. Jadi ini kalau malam itu kelihatannya keren sekali gitu. Jadi ini bukan panel biasa, ini yang di dashboard, di pintu, tapi di dalamnya itu ada panel ambience light yang bikin suasananya keren. Ini mirip seperti yang dilakukan oleh Mini terbaru juga. Kemudian berikutnya adalah mode berkendara. Memang dia tidak ada Sport Plus, tapi untuk mode Eco Pro dan Sportnya itu bisa diatur secara individual. Jadi kita bisa menyetel misalnya suspensinya yang nyaman tapi mesinnya yang kenceng. Lantas ini panoramic roof-nya juga membuat suasana kabin itu terasa lega, terasa terang, dan terasa lebih mewah. BMW M235i memang diciptakan bagi Anda yang ingin BMW berperforma tinggi
tapi tidak ingin menderita saat mengendarainya setiap hari. Oke, mobil ini memang tidak akan se-eksklusif BMW M2 yang lebih bertenaga, lebih mahal, lebih menyolok di jalanan. Tapi BMW M235i ini mampu menghibur Anda setiap hari dan lebih fleksibel membawa Anda kemana saja secara lebih nyaman. Mobil ini tuh dibuat untuk Anda pecinta kecepatan, tapi yang masih ingin bisa menikmati nyamannya berkendara santai di mobil yang sama. Apakah BMW M235i di masa depan akan menjadi BMW dengan angka depresiasi yang sangat rendah seperti pendahulunya dan diburu oleh kolektor di masa depan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi yang jelas, BMW kembali memukau kita dengan M235i sekarang dengan bentuk bodi yang baru, dan walaupun mesinnya tidak sebertenaga sebelumnya, tapi ternyata akselerasinya masih sangat kuat, apalagi didukung dengan penggerak yang sekarang all-wheel drive. Dan mobil ini tetap memberikan kesenangan, tapi juga sekaligus kenyamanan ketika kita berkendara, dan efisiensi bahan bakarnya juga cukup baik dengan performa yang tetap menggetarkan hati. Jadi begitulah hasil review kami terhadap BMW M235i Grand Coupe ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.